Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Rizky Iswandi. Saya Aan Fauzan. Saya Heran Razmi. Saya Era Tania. Saya Dianta Sabila. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Badan Kementerian Kesehatan adalah nafza, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Contohnya seperti morfin, heroin, kokain, dan sabu-sabu. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek kecanduan, penurunan kesadaran, halusinasi, dan hilangnya daya rangsang. Baik, kali ini fokus yang akan kita bahas yaitu jerat hukum narkotika menurut undang-undang dan pasal yang berlaku di Indonesia bagi pengedar dan bandar. Jerat hukum narkotika yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur, mengawasi, dan menindak peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Di dalam pasal 111, 112, 113, 114, dan 132 adalah pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan ataupun dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual, atau pihak yang menjadi kurir. Sedangkan pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapkan atau dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahguna ataupun pecandu. Adapun sanksi penjara pada pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal penjara 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi pada 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun. Mungkin bisa dikatakan bahwa sudah ada aturan yang bahkan dapat dibilang sudah sangat berat dikatakan untuk hukuman bagi pengedar ataupun bagi pemakai. Namun pada kenyataannya masih ada saja yang menyalahgunakan bahkan mengedarkan barang haram tersebut. Berikut kesaksian dari korban penyalahgunaan narkotika yang tidak dapat disebutkan namanya ataupun lokasinya, dan juga saksi mata ataupun narasumber yang tidak bisa kami sebutkan namanya dan juga alamatnya karena kami melindungi narasumber serta korban penyalahgunaan narkotika tersebut. Baik, di sini kita langsung bertemu dengan narasumber. Walaupun dia masih anak kecil, setelah saya selidiki, dia yang banyak tahu tentang orang-orang penyalahgunaan narkotika di sekitaran tempat ini. Maaf sebelumnya, sekali lagi saya jelaskan, tempat ini tidak bisa saya sebutkan di mana, lokasi di mana. Beliau sebagai narasumber juga tidak bisa saya sebutkan namanya siapa, alamatnya di mana. Tapi kali ini dia akan menjelaskan pengalaman dia melihat orang menggunakan narkotika. Kepada saudara, langsung saja saya tanya, kapan saudara tahu yang namanya penyalahgunaan narkotika ataupun di sini sering disebut dengan sabu-sabu? Saya sebagai warga di sini saya sering melihat mereka masuk ke dalam dan suatu saat saya curiga pada mereka yang sering masuk ke dalam. Waktu itu saya penasaran dan mencoba masuk ke dalam, tetapi saya terkejut melihat mereka memegang aqua yang ditusuk pipet serta membakar pipet tersebut. Dikarenakan saya masih usia anak-anak, mereka tidak memperdulikan hal tersebut. Mereka membiarkan saya melihat mereka dan akhirnya saya sendiri yang intinya saya sering melihat orang masuk ke dalam. Intinya
Akibatnya saya sering melihat orang ke dalam untuk menggunakan narkotika tersebut. Baik, di sini kita langsung survei lokasi, tetapi lokasinya tidak kita sebutkan karena melindungi hak-hak dari narasumber serta korban dari pecandu mantan pecandu narkoba tersebut. Ayo. Ini dulu tempatnya hutan. Menurut keterangan dari narasumber serta korban penyalahgunaan narkotika tersebut, ini dulunya hutan tempat, namun sekarang sudah lumayan terang. Jadi di sini sudah berkurangnya penyalahgunaan narkotika. Nah, ini kita langsung nampak bekas dari penyalahgunaan narkotika tersebut ya. Jika saudara menggunakan ataupun bisa disebut dengan memakai barang haram tersebut, jadi apa dampak dari penggunaan barang haram tersebut serta apakah otak bisa mengalami tidak tidur atau melarikan buah? Ketika saya memakai narkotika tersebut, otak saya mengalami gangguan. Di antara gangguannya adalah tidak bisa tidur. Ketika tidak bisa tidur, saya ingin menjalani selalu aktivitas. Dan aktivitas yang sering saya lakukan adalah bermain slot ataupun bisa disebut dengan judi online. Saya sering merasakan kerugian dari memakai narkotika tersebut. Maka dari itu saya mencoba berhenti menyentuh barang haram tersebut. Itu tidak bisa menyentuh pada tersebut. Jadi apakah saudara ada ingin menyampaikan kepada manusia ataupun sahabat-sahabat yang melihat video tersebut, ada ingin sampaikan? Pesan saya satu, yang bahwasanya pada yang melihat video hari ini, pesan saya satu, bahwasanya jangan sampai menyentuh barang haram tersebut ataupun mendekati pemakainya serta menjauhi penjualnya. Setelah keterangan dari narasumber, jadi sedikit banyaknya pasti ada kesalahan, terutama dia masih anak kecil, umur masih anak-anak. Dampak dari penyalahgunaan narkoba yaitu diantaranya gangguan pada jantung, hemoprosik, traktus urinarius, gangguan otak, tulang, pembuluhan darah, edorin, gangguan kulit, sistem saraf, paru-paru, sistem pencernaan, lalu dapat terdeteksi penyakit menular yang berbahaya seperti HIV, AIDS, hepatitis, dan TBC. Ada banyak faktor yang dapat menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba, antara lain faktor dari diri sendiri, di mana alasan-alasan yang biasanya berasal dari diri sendiri sebagai penyebab penyalahgunaan narkoba, yaitu 1. Memiliki rasa keingintahuan yang besar terhadap narkoba dan ingin mencobanya tanpa memikirkan efek ataupun dampaknya di masa depan. 2. Berkeinginan untuk mengikuti teman-teman ataupun tren pada kalangan remaja. 3. Berpikir bahwa mengonsumsi narkoba dapat memberikan solusi untuk masalah-masalah yang sedang terjadi. 4. Pemikiran yang salah terhadap narkoba, karena mereka berpikir bahwa mengonsumsi narkoba sekali-sekali tidak dapat memberikan efek kecanduan bagi para pemakainya, dan tidak dapat berkata tidak pada narkoba. Dampak dari lingkungan keluarga, di mana efek dari ketidakrukunan antar keluarga dapat memicu ataupun mendorong seseorang untuk mengonsumsi narkoba, karena mereka berpikir dengan mengonsumsi narkoba,
maka mereka mendapatkan jalan keluar dalam mengatasi masalah yang sedang terjadi di kehidupan. Faktor dari lingkungan teman sebaya. Disadari ataupun tidak, faktor dari lingkungan teman sebaya memiliki tekanan yang kuat pada diri seseorang agar seseorang tersebut berperilaku yang sama ataupun bertingkah yang sama seperti teman kelompoknya, agar mereka disukai ataupun disenangi pada teman kelompoknya dan tidak merasa dikucilkan. Seperti yang kita ketahui, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Di Indonesia, narkoba dilarang secara hukum. Larangannya diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam undang-undang itu menyebut bahwa setiap orang tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan narkotika dalam bentuk tanaman akan dikenakan hukuman pidana. Saya melihat pemuda yang kecanduan narkoba rata-rata terjerumus akibat rasa penasaran. Rasa penasaran tersebut muncul karena kurangnya informasi yang mereka terima, karena tidak pernah diberitahu mengenai resiko mengkonsumsi narkoba. Maka mereka penasaran dan coba-coba. Dari kasus semacam ini seharusnya menjadi pelajaran untuk kita. Penyuluhan dan sosialisasi harus digalakkan. Jangkau anak-anak muda di berbagai lapisan masyarakat. Jangan sampai mereka terjerumus karena rasa penasaran akibat kurangnya informasi. Selamatkan pemuda Indonesia dari bahaya narkoba. Kita harus memulai dari lingkungan terdekat kita. Ajari anak-anak di lingkungan kita mengenai resiko narkoba. Baik, itulah hasil pemaparan video kami tentang penyalahgunaan narkoba. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian yang melihat video tersebut, kepada Allah kami mohon ampun, kepada rekan-rekan sekalian kami mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhi narkoba, marilah berprestasi tanpa harus berhalusinasi.